Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair an-Nasaj, sufi ini berasal dari kota Samir. Dalam Tabaqatus Sufiyah, kota Samir terletak di Irak dan menjadi kota kedua setelah Baghdad pada masa Abbasiyah. Nama Khair an-Nasaj bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail As-Samiri. Terkait dengan nama tenarnya Khair an-Nasaj, terdapat kisah unik di baliknya. An-Nasaj sendiri berarti tukang tenun. Lalu dari mana kisah itu bermula? Begini kisahnya. Dulu Khair an-Nasaj pernah bersumpah selamanya tidak akan memakan rutab atau kurma basah. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan untuk memakan rutab selalu saja ada dalam benak Khair an-Nasaj. Hingga pada akhirnya takluklah Khair an-Nasaj kepada keinginannya untuk memakan rutab. Ia lalu mengambil rutab seberat setengah ritel, sekira-kira 200 gram. Ia pun memakan satu butir kurma. Ia pun melanggar sumpahnya yang dulu pernah ia ucapkan. Tiba-tiba dari kejauhan ada teriakan seseorang yang ditujukan kepadanya. "Wahai Khair, kenapa kau kabur?" teriak orang itu. Rupa-rupanya orang itu dahulu memiliki budak yang kabur dan namanya Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri, nama asli Khair an-Nasaj, sebelum peristiwa ini, setelah melanggar sumpahnya memakan rutab, rupa-rupanya atas izin Allah wajahnya diserupakan dengan budak yang kabur yang namanya Khair. Dari sinilah nama Khair disematkan kepada Muhammad bin Ismail As-Samiri. Orang-orang meneriaki Muhammad bin Ismail As-Samiri, lantas mencekiknya dengan anggapan bahwa ia adalah Khair. Beberapa orang yang kebetulan ada di situ juga menjadi saksi bahwa itu adalah Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri pun tak bisa mengelak, karena semua orang sepakat bahwa ia adalah Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri kini mulai merenung. Apakah ini sebab aku melanggar sumpahku sehingga wajahku diserupakan dengan Khair? Ucapnya dalam hati. Lantas dengan penuh keyakinan bahwa yang ia tangkap itu adalah Khair, orang yang meneriaki yang tak lain adalah majikan Khair itu lalu membawa Muhammad bin Ismail As-Samiri ke tokonya dan menyuruh Muhammad bin Ismail As-Samiri untuk menenun. Nah, dari sinilah sematan an-Nasaj yang berarti tukang tenun menempel pada Muhammad bin Ismail As-Samiri. Kini semua orang menganggapnya sebagai budak yang bernama Khair an-Nasaj. Muhammad bin Ismail As-Samiri yang dikira sebagai Khair an-Nasaj pun mulai menyesali perbuatannya yang telah melanggar sumpahnya kepada Allah. Kini hidupnya dihinggapi dengan rasa sesal. Ia ingin sekali hidupnya kembali seperti semula. Pada akhirnya ia pun memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melanggar sumpah yang pernah ia lontarkan. Atas izin Allah, wajah Muhammad bin Ismail As-Samiri yang diserupakan bak Khair an-Nasaj menghilang. Kemiripan itu menghilang dari Muhammad bin Ismail As-Samiri dan wajahnya kembali seperti semula. Semenjak peristiwa itulah Muhammad bin Ismail As-Samiri memiliki julukan Khair an-Nasaj, dan hingga ia menjalankan laku sufi, nama Khair an-Nasaj menempel padanya. Salah satu adagium yang lekat dengan sufi Khair an-Nasaj adalah tauhidu kulli makhlukin naqisun biqiyamihi bighairihi. Tauhid setiap makhluk senantiasa berkurang dan tak sempurna manakala ia bergantung kepada selainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga bermanfaat.